Surat izin darurat untuk ibuku yang sedang sekarat dirobek jadi serpihan kecil, lalu dilempar tepat di depan mukaku. Bayangkan, kamu sudah membanting tulang siang dan malam, hingga memangkas biaya perusahaan sampai miliaran rupiah. Tapi hari itu, saat ibumu kritis di rumah sakit akibat komplikasi jantung, kamu justru dipermalukan seperti sampah di depan ratusan karyawan. CEO baru yang angkuh itu berteriak lewat pengeras suara, memecatku secara tidak hormat, hanya karena aku memilih pulang demi nyawa ibuku. Dia mengira aku hanyalah pengawas operasional kecil yang bodoh dan bisa digantikan dalam hitungan jam. Tapi, wanita egois itu tidak pernah tahu satu hal. Bagi sebagian besar orang, logistik hanyalah soal memindahkan barang dari titik A ke titik B. Namun bagiku, Bima Prasetyo, logistik adalah sebuah simfoni matematika. Setiap truk yang bergerak, setiap paket yang dipindai, dan setiap detik penundaan di lampu merah adalah variabel angka yang harus diselaraskan. Di PT Nusantara Logistik Prima, sebuah raksasa ekspedisi di jantung Jakarta, akulah yang menggubah simfoni itu. Posisiku di atas kertas hanyalah seorang pengawas operasional biasa. Aku tidak memiliki kubikel megah dengan pemandangan pencakar langit, melainkan sebuah meja sudut di dekat bisingnya mesin pemilah gudang utama. Namun, tanpa sepengetahuan dewan direksi, sistem enkripsi rute dinamis dan algoritma efisiensi yang memangkas biaya operasional perusahaan hingga 40% adalah buah pemikiranku yang diketik dari laptop usang ini. Aku menyukai ketenangan dalam bayang-bayang. Melihat ribuan armada bergerak lancar di layar monitor raksasa, tanpa ada satupun paket yang salah alamat sudah cukup menjadi kepuasan tersendiri bagiku. Bagiku, kerja keras adalah satu-satunya bahasa yang kupahami sejak merantau dari sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan Tengah. Di kota yang kejam ini, aku hanya punya dua hal, keahlianku dan ibuku. Hari itu berjalan seperti biasa hingga ponsel di saku celas kainku bergetar hebat. Sebuah nama muncul di layar, Pak Suryo, ketua KUD di kampung halamanku. Jantungku seketika berdegup kencang. Pak Suryo jarang menelepon kecuali ada hal yang benar-benar mendesak. Halo, Assalamualaikum, Bim. Suara Pak Suryo terdengar bergetar di seberang sana, mengalahkan deru mesin gudang. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa? Ibu baik-baik saja? Tanyaku langsung, menahan napas. Ibumu, Bim. Ibu Ratna kolaps. Komplikasi jantungnya kambuh lagi dan sekarang kondisinya kritis di rumah sakit kabupaten. Dokter bilang keadaannya sangat lemah. Kamu bisa pulang sekarang. Duniaku serasa runtuh seketika. Lembaran kertas manifest yang kupegang terlepas begitu saja, berserakan di lantai beton. Bayangan wajah lembut ibu, senyumnya yang selalu menguatkanku setiap kali aku mengeluh lelah lewat telepon, langsung memenuhi benakku. Beliau adalah segalanya bagiku. Aku tidak peduli lagi dengan kode-kode rumit atau algoritma rute hari ini. Aku harus pulang. Detik itu juga, dengan tangan gemetar, aku segera mengetik surat permohonan izin cuti darurat di laptop. Aku menjelaskan situasi medis ibuku secara mendetail, melampirkan foto rekam medis yang baru saja dikirimkan Pak Suryo lewat pesan singkat. Di bawah sistem manajemen yang lama, izin seperti ini pasti langsung disetujui dalam hitungan menit. Namun, sebulan yang lalu, kepemimpinan perusahaan beralih ke tangan Rati Mahendra, seorang CEO muda lulusan luar negeri yang dikenal berdarah dingin, angkuh, dan hanya peduli pada grafik profit bulanan. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan kemeja kerjaku, dan melangkah meninggalkan area gudang menuju lift. Tanganku menggenggam erat selembar kertas surat izin tersebut, mengabaikan tatapan heran dari beberapa rekan kerja yang melihat wajah pucatku. Lift membawaku ke lantai paling atas, tempat di mana lantai marmer berkilat dan keheningan korporat terasa mencekik. Aku mengetuk pintu kaca ganda ruangan CEO. Setelah mendengar gumaman dingin dari dalam, aku mendorong pintu itu terbuka. Di balik meja eksekutif dari kayu ek hitam, duduklah Rati Mahendra. Riasan wajahnya tajam, seringai tipisnya seolah meremehkan siapa saja yang berdiri di depannya. Ia bahkan tidak mendongak dari tablet kepingan emasnya saat aku melangkah mendekat. Permisi, Ibu Rati. Saya Bima dari Divisi Pengawas Operasional Gudang. Kataku mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil,
meski kecemasan tentang ibu terus menggedor-gedor dadaku. Saya ingin mengajukan izin cuti darurat untuk pulang ke Kalimantan. Ibu saya saat ini sedang kritis di rumah sakit akibat komplikasi jantung. Ratih perlahan meletakkan tabletnya. Sepasang matanya yang dingin menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah aku adalah noda kotor yang mengganggu pemandangan kantor mewahnya. Atmosfer di dalam ruangan seketika berubah menjadi sangat intimidatif. Aku menyodorkan surat izin itu ke atas mejanya, berharap ada secercah empati yang tersisa di balik setelan jas mahalnya itu. Namun, yang kulihat berikutnya justru membuat darahku berdesir dingin. Ratih Mahendra tidak langsung menyentuh kertas yang kusodorkan. Ia hanya meliriknya sekilas, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang mewah. Senyum sinis terukir di wajahnya yang kaku. "Kalimantan?" tanyanya. Suaranya terdengar renyah namun sedingin es. "Kamu mau meninggalkan gudang di saat kita sedang memasuki puncak pengiriman kuartal ketiga, hanya untuk alasan keluarga?" "Ini bukan sekadar alasan, Bu," kataku, berusaha sekuat tenaga menahan getaran di suaraku. "Ibu saya kritis, nyawanya terancam, saya harus mendampingi beliau." Ratih mendengus, sebuah tawa meremehkan lolos dari bibirnya. Ia mengambil selembar kertas surat izin yang kubuat dengan tangan gemetar tadi. Tanpa membaca isinya, matanya lurus menatap mataku. "Bima, dengar saya. Di perusahaan ini, kita bergerak berdasarkan profesionalisme, bukan sentimentalitas. Semua orang di bawah memiliki masalahnya masing-masing. Kalau setiap karyawan meminta cuti seminggu hanya karena anggota keluarganya sakit, bisnis ini akan hancur dalam semalam," ucapnya tanpa kedipan. "Saya tahu trik kalian. Ini hanya alasan malas untuk menghindari lembur pekan ini, kan?" Darahku mendidih mendengar kalimat itu. Tanganku mengepal kuat di sisi paha. Bagaimana bisa seorang manusia menganggap sekaratnya seorang ibu sebagai sebuah trik untuk membolos kerja? "Saya tidak pernah membolos, Bu. Anda bisa cek rekam jejak digital saya. Saya selalu di sini, bahkan saat sistem hampir kolaps bulan lalu." Cukup." Ratih memotong kalimatku dengan tajam. Ia berdiri dari kursinya, berjalan memutari meja, dan berhenti tepat di hadapanku. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat seolah ingin menyiksaku, kedua tangannya mencengkeram ujung kertas surat izinku. Sreik. Suara kertas robek itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang kedap suara ini. Ia merobeknya menjadi 2, lalu 4, hingga menjadi serpihan kecil. Tanpa belas kasihan, ia melemparkan serpihan itu ke lantai, tepat di atas ujung sepatuku. "Kamu pikir kamu siapa, Bima? Kamu hanya seorang pengawas operasional kecil di lantai gudang. Kamu bisa digantikan oleh siapa saja dalam hitungan jam," katanya, nadanya merendahkan. "Karena kamu lebih memilih urusan kampungmu daripada tanggung jawab di perusahaan ini, maka silakan pergi. Tapi jangan pernah kembali." "Maksud ibu?" "Kamu saya pecat secara tidak hormat, dan agar semua orang tahu apa konsekuensinya jika menomorduakan perusahaan ini, kita akan selesaikan ini di bawah." Ratih melangkah melewatiku, aroma parfum mahalnya yang menyengat tertinggal di udara. Aku terpaku sejenak, menatap serpihan kertas di lantai. Detik itu, sesuatu di dalam diriku patah, namun anehnya, sebuah ketenangan yang dingin justru merayap naik. Aku tidak memohon. Aku tidak menangis. Aku membalikkan badan dan mengikutinya masuk ke dalam lift menuju lantai dasar. Di area gudang utama, tempat ratusan kurir dan petugas operator sedang sibuk memilah barang, Ratih meminta supervisor untuk menghentikan semua mesin penata udara dan ban berjalan. Keheningan mendadak menyerang. Semua mata tertuju pada Ratih yang berdiri di atas podium kontrol, dengan aku yang berdiri 2 langkah di belakangnya. "Perhatian semuanya!" Suara Ratih menggema lewat pengeras suara. "Hari ini saya ingin memberikan contoh tentang apa yang terjadi jika kalian tidak memiliki loyalitas pada PT Nusantara Logistik Prima. Orang di samping saya ini, Bima Prasetyo, baru saja dipecat secara tidak hormat karena mengutamakan urusan pribadi di atas target perusahaan." Bisik-bisik langsung menjalar seperti api di antara rekan-rekan kerjaku. Beberapa menatapku dengan iba, beberapa lagi menatap Ratih dengan ngeri. Di
Dipecat secara tidak hormat di depan seluruh karyawan adalah bentuk pembunuhan karakter yang paling kejam di dunia kerja. Ratih menoleh padaku, matanya berkilat penuh kemenangan ego. Silakan kemasi barang-barang kotor bisnismu, Bima, dan angkat kaki dari sini. Aku menatap wajah-wajah rekan kerjaku, lalu beralih pada Ratih. Aku tidak berteriak. Aku justru menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahuku, dan menatapnya lurus. Harga diriku terlalu mahal untuk kubiarkan hancur oleh wanita ini. Baik, Ibu Ratih. Terima kasih atas keputusannya, kataku. Suaraku terdengar tenang dan bergema jelas di seluruh penjuru gudang tanpa bantuan mikrofon. Aku melangkah menuju meja sudutku, mengambil tas ransel kainku, dan memasukkan beberapa barang pribadi. Sebelum aku mencabut flash disk utama dari laptop kerjaku, jariku bergerak cepat di atas papan ketik. Aku mengaktifkan protokol penutupan otomatis pada algoritma enkripsi rute dinamis yang selama ini kujaga. Itu adalah sistem ciptaanku. Jika aku pergi, sistem itu akan mengunci dirinya sendiri dalam siklus enkripsi yang berganti setiap 24 jam, sebuah teka-teki matematika murni yang tak akan bisa dipecahkan oleh siapapun kecuali aku. Aku menyandangkan ranselku, berjalan melewati Ratih tanpa menundukkan kepala sedikit pun. Aku melangkah keluar dari gerbang gudang dengan langkah mantap. Hari ini mereka membuangku seperti sampah, tanpa tahu bahwa mereka baru saja mencabut jantung dari seluruh operasional perusahaan ini. Ibuku sedang menungguku di Kalimantan, dan hanya itu yang penting sekarang. Perjalanan dari hiruk-pikuk Jakarta menuju pedalaman Kalimantan Tengah terasa seperti melintasi dua dunia yang sepenuhnya berbeda. Setelah menempuh penerbangan yang menegangkan ke Palangkaraya, aku harus menyambung perjalanan darat selama berjam-jam, membelah hutan tropis dan menyeberangi sungai menggunakan perahu kelotok kayu yang menderu konstan. Sepanjang jalan, pikiranku berkecamuk. Rasa cemas akan kondisi ibu bercampur aduk dengan sisa-sisa amarah atas penghinaan yang kudapatkan di Jakarta. Namun, begitu kakiku menginjakan kaki di tanah berpasir desaku, semua ego korporat itu menguap. Yang tersisa hanyalah seorang anak yang ketakutan kehilangan ibunya. Aku setengah berlari menyusuri koridor rumah sakit umum kabupaten yang beraroma menyengat zat antiseptik. Di ujung lorong kelas 3, aku melihat Pak Suryo sedang duduk termenung di bangku kayu. Begitu melihatku datang dengan pakaian yang masih kusut dan ransel yang menggelayut di bahu, ia langsung berdiri. Bima, alhamdulillah kamu sudah sampai, bisik Pak Suryo, menjabat tanganku erat. Matanya menyiratkan kelelahan yang amat sangat. Bagaimana keadaan ibu, Pak? Tanyaku dengan napas memburu. Dokter baru saja keluar sejam yang lalu. Masa kritisnya sudah lewat, Bim. Obat-obatan dosis tinggi berhasil menstabilkan detak jantungnya. Tapi, dokter berpesan sangat keras. Ibumu tidak boleh memikirkan hal-hal berat. Pikiran negatif atau stres sedikit saja bisa membuat jantungnya kolaps lagi. Aku mengembuskan napas panjang, merapalkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta. Beban berat yang menggelayut di dadaku serasa terangkat separuh. Namun, kalimat terakhir Pak Suryo langsung menjadi alarm baru di kepalaku. Ibu tidak boleh stres. Aku perlahan mendorong pintu kamar rawat yang dihuni oleh 4 pasien itu. Di sudut dekat jendela, terbaring sosok wanita yang paling kucintai di dunia ini. Tubuhnya yang kurus tampak kian ringkih di balik selimut rumah sakit. Selang oksigen terpasang di hidungnya, dan bunyi monitor jantung berbunyi ritmis, memecah keheningan. Wajahnya pucat, namun begitu menyadari kehadiranku, matanya yang sayu perlahan terbuka dan memancarkan binar kehidupan yang seketika menghangatkan hatiku. Bima. Anakku. Suaranya parau, nyaris berupa bisikan. Aku langsung berlutut di samping ranjangnya, menggenggam tangannya yang terasa dingin dan kasar, akibat kerja keras bertahun-tahun demi membiayai kuliahku dulu. Aku mencium punggung tangannya lama, menahan air mata yang mendesak keluar. Iya, Ibu. Bima di sini. Bima sudah pulang, kataku lembut, membelai rambutnya yang mulai memutih. Ibu tersenyum tipis, lalu matanya melirik ke arah tas ranselku dan pakaian kerjaku yang berantakan. Kenapa kamu bisa pulang secepat ini, Nak? Bukankah Jakarta sangat jauh? Bagaimana dengan pekerjaanmu di sana? Apakah kamu tidak akan dimarahi oleh bosmu
karena mendadak pergi? Pertanyaan itu terasa seperti hantaman godam di dadaku. Wajah angkuh Ratih Mahendra yang merobek surat izinku seketika terlintas di pikiran. Rasa perih akibat dipermalukan di depan ratusan rekan kerja kembali berdenyut. Aku tahu, jika aku menceritakan kebenaran bahwa aku telah dipecat secara tidak hormat, jantung ibu pasti tidak akan kuat menahan syoknya. Beliau selalu bangga memiliki anak yang bekerja di perusahaan besar di ibu kota. Aku menelan ludah, memaksakan sebuah senyuman paling tulus yang bisa kurkayasa di wajahku. Ibu jangan khawatir, kataku sambil mengusap tangannya dengan lembut. Atasan Bima di Jakarta itu orang yang sangat baik hati dan bijaksana. Namanya Ibu Ratih. Begitu Bima bilang kalau ibu sedang sakit kritis di kampung, beliau langsung sedih. Beliau bahkan merobek agenda kerjaku minggu ini dan menyuruhku segera pulang. Aku menjeda kalimatku, memastikan suaraku tidak bergetar karena kebohongan ini. Beliau bilang, keluarga adalah yang utama. Bima bahkan diberikan izin cuti yang sangat panjang, Ibu. Sampai ibu benar-benar sembuh total dan bisa tersenyum lagi. Jadi, sekarang ibu tidak usah memikirkan apapun tentang Jakarta. Fokus saja pada kesembuhan ibu, ya. Mendengar penjelasanku, gurat kecemasan di dahi ibu perlahan mengendur. Sepasang matanya berkaca-kaca penuh rasa syukur. Alhamdulillah, mulia sekali hati atasanmu itu, Bim. Nanti, kalau kamu kembali ke Jakarta, bawakan dia oleh-oleh kerajinan dari desa kita sebagai rasa terima kasih ibu, ya? Iya, ibu. Pasti Bima bawakan, jawabku, merasakan sesak yang teramat sangat di tenggorokan. Kebohongan ini terasa begitu indah bagi ibu, namun laksana sembilu yang mengiris hatiku sendiri. Ratih Mahendra yang digambarkan ibu sebagai sosok mulia, nyatanya adalah monster yang mencampakkanku tanpa belas kasihan. 2 minggu berlalu dengan cepat. Kondisi ibu perlahan membaik hingga akhirnya dokter mengizinkannya untuk rawat jalan di rumah panggung sederhana kami. Selama masa pemulihan itu, aku lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah saat ibu sedang tidur. Berjalan-jalan di sekitar area perkebunan desa untuk menjernihkan pikiran. Namun, ketenangan yang kucari terus terusik setiap kali aku melihat antrean panjang truk-truk tua milik warga desa di tepi jalan logistik utama. Wajah-wajah para petani lokal tampak muram, sementara beberapa pria perlente dengan buku catatan di tangan tampak berargumen keras dengan mereka. Dari sinilah, dari kegelisahan desaku, takdir baru yang tidak pernah kuduga sebelumnya mulai merajut jalurnya sendiri. Melihat antrean truk yang mengular di sepanjang jalan tanah desa, membuat insting logistikku yang sempat mati rasa kembali berdenyut. Aku berdiri di bawah naungan pohon karet, mengamati bagaimana sistem distribusi di kampung halamanku ini berjalan. Atau lebih tepatnya, bagaimana sistem ini sengaja dibuat macet. Kalau harga segini terus, kami tekor di ongkos solar, Pak. Keluh seorang sopir truk, menyeka keringatnya dengan handuk kumal. Di hadapannya, seorang pria bertopi pet dengan ponsel mahal di tangan mendengus remeh. Mau diambil syukur tidak ya sudah. Memangnya kalian punya pilihan lain? Kalau buah sawit dan karet ini busuk di bak truk, karena kelamaan antre menuju pabrik di kota, kalian malah tidak dapat uang sama sekali, kan? Itulah permainan tengkulak. Mereka menguasai informasi pasar dan memanipulasi waktu tunggu. Distribusi hasil panen dari Koperasi Unit Desa, KUD, menuju pelabuhan atau pabrik pengolahan di kota, sering terlambat hari karena manajemen armada yang acak-acakan. Akibatnya, posisi tawar petani lemah dan harga ditekan habis-habisan. Sore itu, aku mendatangi kantor KUD yang merangkap rumah kayu milik Pak Suryo. Di atas meja kerja kayunya yang tua, tumpukan nota manifest pengiriman tampak berantakan. Sangat kontras dengan ruang kontrol digital yang biasa kuhadapi di Jakarta. Namun esensi masalahnya persis sama. Pak Suryo, panggilku, membuat pria paruh baya itu mendongak dari kalkulatornya. Boleh saya melihat skema jadwal pengiriman armada kita sebulan terakhir? Pak Suryo menghela napas panjang, lalu menyodorkan beberapa lembar kertas buram. Lihatlah, Bim. Tiap minggu kita rugi belasan juta hanya untuk denda keterlambatan bongkar muat di kota. Truk kita sering berangkat dalam keadaan setengah kosong karena koordinasi panen warga tidak serempak, sementara solar terus terbakar di jalanan yang rusak. Aku mempelajari catatan itu selama beberapa menit. Mataku langsung menangkap pola kesalahan yang fatal.
Penjadwalan mereka menggunakan sistem manual yang statis, tidak memperhitungkan variabel cuaca, kondisi jalan pasca hujan, dan fluktuasi waktu tunggu di gerbang pabrik kota. Bagiku, ini adalah teka-teki matematika yang sangat mendasar. Pak, kalau Bapak mengizinkan, saya ingin merombak total sistem distribusi KUD ini. Sukarela, kataku mantap. Pak Suryo menatapku ragu, namun ada binar harapan di matanya. Kamu yakin, Bim? Di sini tidak ada komputer canggih seperti di tempat kerjamu di Jakarta. Logistik itu bukan soal seberapa mahal komputernya, Pak, tapi soal efisiensi polanya. Saya punya laptop lama dan otak saya. Itu lebih dari cukup. Malam itu juga aku mulai bekerja. Di meja kayu kamarku, ditemani pendar lampu minyak dan suara jangkrik, aku membuka laptop tuaku. Aku mulai menyusun algoritma distribusi baru yang kusesuaikan dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah. Aku membagi wilayah panen desa menjadi 3 zona dinamis. Alih-alih membiarkan setiap petani menyewa truk sendiri-sendiri secara acak, aku menerapkan sistem konsolidasi muatan, memaksimalkan kapasitas angkut kendaraan warga hingga batas optimal 100%. Jadwal keberangkatan armada diatur menggunakan metode just-in-time yang disinkronkan dengan jam operasional paling lengang di gerbang pabrik kota, memangkas waktu tunggu dari yang biasanya 12 jam menjadi hanya 2 jam. Keesokan harinya, tantangan pertama muncul. Beberapa tengkulak lokal yang merasa ladang uangnya terancam mulai mendatangi area pengumpulan hasil panen. Mereka menghasut warga, mengatakan bahwa sistem baruku hanya akan membuat buah panen mereka membusuk karena jadwal yang terlalu ketat. Jangan percaya sama anak muda ini. Dia cuma tahu teori kota. Teriak salah satu kaki tangan tengkulak di depan para petani. Aku melangkah maju, berdiri di atas bak truk kosong agar semua orang bisa melihatku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak meminta uang sepeser pun dari kalian. Beri saya waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari ini truk kalian masih tertahan di jalan, dan harga jual kalian tidak naik, saya sendiri yang akan membayar kerugian solar kalian menggunakan tabungan saya. Keberanianku membuat suasana mendadak hening. Pak Suryo langsung berdiri di sampingku, memberikan jaminan moralnya sebagai ketua koperasi. Akhirnya, dengan sisa keraguan, para petani setuju untuk mengikuti arahanku. Aku mulai memimpin operasional lapangan. Menggunakan HT pinjaman dan ponsel, aku mengatur pergerakan armada seperti konvoi militer yang presisi. Truk pertama berangkat tepat pukul 4 subuh saat kabut masih tebal, memanfaatkan rute alternatif kering yang telah kupetakan untuk menghindari kubangan lumpur utama. Truk kedua menyusul dengan muatan yang sudah dipadatkan dari zona 2. Hasilnya langsung terlihat di hari pertama. 3 truk pertama KUD tiba di gerbang pabrik kota tepat saat gerbang dibuka, menjadi antrean paling depan. Proses bongkar muat berjalan kilat. Pada hari ketiga, sebuah keajaiban kecil terjadi di desa kami. Pak Suryo berjalan keluar dari kantor KUD dengan wajah kemerahan menahan haru, memegang selembar cek pembayaran dan daftar harga baru. "Bima!" teriak Pak Suryo, suaranya menggelegar memecah keheningan sore. "Sistemmu berhasil. Hasil panen kita dihargai penuh tanpa potongan karena tiba dalam kondisi sangat segar. Pendapatan bersih KUD minggu ini meningkat drastis, 3 kali lipat dari biasanya." Sorak-sorai langsung pecah di antara para petani yang sedang berkumpul. Mereka memelukku, menjabat tanganku dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak. Nama Bima Prasetyo seketika menyebar dari mulut ke mulut sebagai sosok pemuda yang mengubah nasib ekonomi desa. Di sudut keramaian itu, aku melihat ibu berdiri di pintu rumah panggung kami. Tersenyum bangga dengan air mata menetes di pipinya yang mulai merona sehat. Aku merasa bahagia, namun di lubuk hatiku yang terdalam, aku tidak tahu bahwa di saat yang sama, ribuan kilometer dari desa ini, sistem raksasa yang kutinggalkan di Jakarta sedang perlahan-lahan bergerak menuju kelumpuhan total. Kesuksesan perombakan sistem distribusi di desaku bergulir bak bola salju. Hanya dalam hitungan minggu, koperasi unit desa kami berubah menjadi pusat logistik mandiri yang paling disegani di tingkat kabupaten. Desa-desa tetangga mulai berdatangan, memohon agar rute dan jadwal panen mereka diintegrasikan ke dalam sistem yang kubangun.
Untuk mengakomodasi lonjakan volume barang ini, aku tidak lagi menggunakan coretan kertas buram. Aku membersihkan laptop tuaku, menginstal ulang sistem operasi ringkas, dan mulai membangun sebuah jaringan pelacak mandiri berskala lokal. Aku memanfaatkan sebuah server pribadi lama milikku di Jakarta yang masih aktif sebagai jembatan data. Di atas meja kayu kamarku, ditemani segelas kopi hitam buatan ibu, jemariku menari di atas papan ketik, menyusun kode-kode optimasi rute. Tanpa kusadari sepenuhnya saat itu, karena keterbatasan infrastruktur internet di pedalaman, aku menghubungkan pangkalan data lokal desa ini ke mirroring host server lamaku di Jakarta. Server itu dulunya adalah cadangan pribadi yang terhubung langsung dengan sistem enkripsi utama PT Nusantara Logistik Prima. Aku hanya berniat menggunakan sisa ruang penyimpanannya untuk mengolah data ekosistem lokal kami, variabel cuaca Kalimantan, berat muatan truk, dan indeks harga harian. Namun, tindakan ini justru mengunci rantai enkripsi di Jakarta ke dalam koordinat dinamis yang hanya berputar di laptop tuaku di Kalimantan. Bagi warga desa, hal-hal teknis seperti itu tidak penting. Yang mereka tahu, kesejahteraan mereka melesat tajam. Rumah-rumah panggung yang dulunya lapuk kini mulai diperbaiki. Anak-anak desa bisa membeli buku sekolah baru, dan para sopir truk tidak lagi pulang dengan wajah lesu. Sore itu, suasana di pelataran KUD sangat ramai. Warga sedang merayakan syukuran panen raya terbesar dalam sejarah desa. Pak Suryo menyodorkan sepiring nasi tumpeng hangat kepadaku dengan tangan yang bergetar karena emosi. Ini untukmu, Bim. Kalau bukan karena otak encermu dan kebaikan hatimu yang mau pulang membangun kampung, kami semua mungkin sudah gulung tikar tahun ini. Ujar Pak Suryo tulus, diikuti tepuk tangan riuh dari ratusan warga yang hadir. Aku menerima piring itu dengan rasa haru yang membuncah. Aku menoleh ke arah teras rumah kami yang terletak tak jauh dari kantor koperasi. Di sana, ibu duduk di kursi rotan dengan kebaya bersihnya. Wajahnya yang semula pucat pasi kini tampak segar, pipinya mulai berisi, dan guratan senyum kebahagiaan tak pernah lepas dari bibirnya. Kesehatan jantung. Ibu pulih total, sebagian besar karena batinnya yang tenang melihat putranya dihormati dan berguna bagi orang banyak. Ibu melambaikan tangannya padaku. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di lantai kayu di bawah kakinya. Persis seperti yang sering kulakukan saat masih kecil dulu. Bim, bisik ibu lembut. Jemarinya yang kasar namun hangat mengusap rambutku. Ibu sangat bangga padamu. Tapi, ibu sering merasa bersalah. Aku mendongak, menatap mata sayunya yang teduh. Bersalah kenapa, ibu? Karena ibu, kamu harus tertahan di desa ini begitu lama. Kamu itu orang hebat. Tempatmu di kantor megah di Jakarta, membantu perusahaan besar. Ibu sering berpikir, apakah Ibu Ratih, atasanmu yang baik hati itu, tidak kerepotan di sana karena kamu tinggal terlalu lama? Ibu selalu berdoa untuknya setiap malam, meminta agar usahanya dilancarkan karena sudah memberimu izin cuti panjang tanpa memotong gajimu. Mendengar ucapan ibu, senyumku mendadak kaku. Dadaku serasa dihantam batu besar. Rasa bersalah yang teramat sangat menyergapku. Di depan seluruh warga desa aku, mungkin tampak seperti pahlawan yang gagah berani. Namun di hadapan ibu, aku hanyalah seorang pembohong besar. Kebohongan yang kubuat di rumah sakit waktu itu kini telah tumbuh menjadi utang moral yang teramat berat. Bagaimana mungkin aku memberitahu ibu bahwa Ibu Ratih yang selalu didoakannya setiap malam dengan tulus adalah orang yang telah memaki dan membuangku seperti sampah. Bagaimana bisa aku menjelaskan bahwa lembaran izin cuti yang dikira ibu sebagai berkah sebenarnya adalah serpihan kertas yang diinjak-injak di lantai-lantai marmer Jakarta? Bima, kok malah melamun? Tegur ibu lembut, membuyarkan pergolakan batin di kepalaku. Ah, tidak apa-apa ibu. Jawabku cepat, mencoba menguasai diri, dan kembali tersenyum. Ibu tidak perlu merasa bersalah. Ibu Ratih itu orang yang sangat profesional. Perusahaan di Jakarta itu sangat besar, sistemnya sudah matang. Mereka pasti baik-baik saja tanpa Bima. Lagi pula, bagi Bima, tidak ada kantor yang lebih mewah selain berada di samping ibu seperti sekarang. Ibu tersenyum lega mendengar jawabanku.
lalu kembali menikmati suasana syukuran warga. Aku menarik napas panjang, menatap langit senja Kalimantan yang berwarna jingga keemasan. Aku meyakinkan diriku bahwa Jakarta adalah masa lalu yang sudah mati. Biarlah Rati Mahendra dengan keangkuhannya hidup di dunianya yang megah, dan biarlah aku membusuk di sini bersama kebohonganku, asalkan ibu tetap sehat dan bahagia. Namun, bumi itu bulat dan takdir menyukai ironi. Tepat ketika aku berpikir telah berhasil mengubur dalam-dalam segala hal tentang PT Nusantara Logistik Prima, di seberang pulau sana, sistem yang mereka agungkan justru sedang merangkak menuju titik nadir, bersiap menyeret sang ratu korporat jatuh ke bumi. 2 bulan sejak kepulanganku ke Kalimantan Tengah, hidupku terasa jauh lebih tenang dan bermakna. Namun, ketenangan itu terusik di suatu malam yang diguyur hujan lebat. Aku sedang duduk di depan laptop tuaku, memantau grafik pergerakan armada truk KUD yang semuanya telah kembali ke pangkalan dengan selamat. Tiba-tiba, lampu indikator di pojok kanan bawah layarku berkedip merah tanpa henti. Ping, ping, ping. Itu adalah alarm peringatan dari server pribadi lamaku di Jakarta. Seseorang sedang mencoba menembus pintu belakang, backdoor sistem enkripsi rute dinamis yang kukunci sebelum aku pergi dulu. Akses ilegal itu dicoba berkali-kali dengan protokol paksa, menggunakan komputer super yang biayanya pasti tidak murah. Namun, karena pangkalan data lokal desa kami telah menyatu dengan kunci enkripsi tersebut, setiap kali mereka mencoba meretasnya dari Jakarta, server itu justru melempar balik kode kesalahan matematis yang semakin rumit. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menatap pendar layar dengan senyum tipis. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi di ibu kota. Raksasa logistik itu sedang mengalami kelumpuhan total. Sistem enkripsi yang kubangun di PT Nusantara Logistik Prima bukan sekadar kode statis. Itu adalah algoritma dinamis yang belajar dari kebiasaan harian penataan gudang dan rute kurir. Tanpa pemeliharaan dariku, dan dengan dicabutnya kunci utama yang kini tersimpan di laptop pedalamanku, sistem tersebut akan menganggap setiap perubahan manual sebagai serangan siber. Akibatnya, sistem akan mengunci diri. Rasa penasaran membuatku membuka beberapa situs berita bisnis nasional yang biasanya kupantau. Benar saja, berita utama di halaman depan membuatku tertegun. PT Nusantara Logistik Prima diambang kebangkrutan. Puluhan ribu paket tertahan di gudang utama. Sistem distribusi lumpuh total. Kekacauan sistem IT yang telah berlangsung selama 3 minggu membuat raksasa ekspedisi ini gagal melakukan pengiriman tepat waktu. Konsultan teknologi internasional yang didatangkan dengan biaya miliaran rupiah dilaporkan angkat tangan. Para investor mulai menarik saham, dan tuntutan hukum dari pelanggan kakap terus mengalir. Aku membaca artikel itu baris demi baris. Ada kepuasan aneh yang menjalar di dadaku, sebuah pembuktian diri bahwa pria yang dicampakkan dan dihina di lantai gudang itu ternyata adalah pondasi utama dari gedung pencakar langit mereka. Rati Mahendra, sang CEO berdarah dingin, kini pasti sedang mengalami mimpi buruk terhebat dalam hidupnya. Namun, kepuasanku mendadak buyar saat aku membaca berita lanjutan di forum internal logistik yang masih bisa kuakses. Di sana, seorang rekan kerja lama mengunggah sebuah rumor. Kerusakan sistem ini sengaja diperparah dari dalam. Jantungku berdegup kencang saat melihat analisis log data yang bocor di forum tersebut. Pola kegagalan sistemnya terlalu rapi. Seseorang di dalam perusahaan sengaja menyuntikkan malware untuk memanipulasi kepanikan dewan direksi. Siapa lagi kalau bukan Hendra, Chief Technology Officer, CTO, yang sejak dulu selalu mengincar posisi Ratih. Hendra memanfaatkan momen kepergianku untuk menyabotase sisa-sisa sistem, membuat Ratih terlihat tidak kompeten di mata Dewan Komisaris, dan bersiap mendepaknya dari kursi CEO melalui sidang umum pemegang saham minggu depan. Ratih dijebak oleh kesombongannya sendiri, dan dikhianati oleh orang-orang di sekelilingnya. Bim. Suara lembut ibu membuyarkan fokusku. Beliau berdiri di ambang pintu kamar sambil membawa secangkir teh hangat. Kok belum tidur? Sudah malam, nak. Jangan terlalu lelah bekerja. Aku segera menutup jendela peretas di layarku, menyembunyikan kode-kode rumit itu dari pandangan ibu. Iya, ibu. Ini cuma memeriksa jadwal truk untuk besok pagi. Bima mau tidur setelah ini. Ibu berjalan mendekat,
meletakkan cangkir itu di mejaku, lalu menatap wajahku dengan tatapan penuh kasih. Ibu selalu tenang melihatmu di sini, Bim. Tapi setiap malam, Ibu tidak pernah lupa mendoakan perusahaanmu di Jakarta. Ibu berdoa agar Ibu Ratih selalu diberi kemudahan memimpin usahanya. Orang baik seperti dia, yang mengizinkanmu merawat Ibu, pasti sedang diberkati oleh Tuhan. Mendengar doa tulus Ibu yang kembali salah sasaran, dadaku terasa sesak. Kebohongan ini semakin lama semakin mencekiku. Aku hanya bisa mengangguk pelan dengan senyum getir. Amin. Terima kasih doanya Ibu. Setelah Ibu kembali ke kamarnya, aku kembali menatap layar laptop. Di Jakarta, Rati Mahendra mungkin sedang menghitung hari menuju kehancurannya. Dikepung oleh tuntutan hukum, demonstrasi kurir yang terancam tidak digaji, dan pengkhianatan Hendra. Ia mengira telah membuang sekerat sampah dari gudangnya, tanpa menyadari bahwa sampah itulah yang memegang satu-satunya kunci untuk menyelamatkan hidupnya. Aku mematikan laptop, mencoba memejamkan mata di tengah deru hujan Kalimantan. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa itu bukan urusanku lagi. Biarlah badai di Jakarta menyelesaikan tugasnya. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa badai itu sendiri yang akan melintasi lautan, menempuh ribuan kilometer, dan mengetuk pintu rumah panggung sederhanaku. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas Sungai Barito ketika aku sedang membantu ibu memilah biji kopi di teras rumah panggung kami. Udara pedalaman Kalimantan Tengah terasa sejuk dan damai, jauh dari bisingnya klakson Jakarta yang dulu menggedor kepalaku setiap hari. Namun, kedamaian itu pecah saat sebuah mobil gardan ganda berwarna hitam yang dipenuhi lumpur tebal berhenti tepat di depan pekarangan rumah kami. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita melangkah keluar dengan langkah gontai, nyaris kehilangan keseimbangan di atas tanah berpasir yang basah. Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Aku mengucek mataku, memastikan bahwa ini bukan halusinasi akibat kurang tidur. Wanita itu mengenakan kemeja putih yang kini bernoda coklat tanah, celana kainnya robek di bagian lutut, dan rambutnya yang biasa tersanggul rapi kini acak-acakan. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan bibirnya kering pecah-pecah. Ratih Mahendra. Sang CEO berdarah dingin PT Nusantara Logistik Prima berdiri di halaman rumahku. Ia tampak sangat rapuh, kehilangan seluruh keangkuhan korporat yang dulu dipamerkannya di lantai marmer Jakarta. Aku teringat berita di internet. Perjalanan menuju desa ini membutuhkan waktu belasan jam, membelah hutan, melewati jalanan rusak yang menyerupai kubangan lumpur, hingga menyeberang dengan perahu kelotok kecil. Bagi seorang wanita metropolitan yang terbiasa dengan fasilitas mewah, perjalanan fisik ini pasti terasa seperti neraka jahanam. Itu adalah perjalanan yang meluruhkan semua egonya. Rati menatapku dari bawah. Matanya yang dulu sedingin es, kini berair, menyiratkan keputusasaan yang teramat dalam. Bima. Suaranya bergetar, nyaris habis. Ibu yang duduk di kursi rotan menghentikan aktivitasnya. Menatap wanita asing itu dengan dahi berkerut penuh tanya. Siapa dia, Bim? Tamu dari kota? Sebelum aku sempat menjawab, Rati melangkah mendekati tangga rumah panggung kami. Alih-alih menaiki anak tangga dengan angkuh, ia justru terduduk lemas di anak tangga pertama. Bahunya berguncang hebat, dan tangisnya pecah seketika di hadapan kami berdua. Bima, saya mohon maafkan saya. Isaknya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang kotor oleh debu jalanan. Saya salah, Bima. Saya benar-benar minta maaf. Aku terpaku di tempat, menggenggam erat tampah anyaman kopi di tanganku. Rasa perih saat surat izinku dirobek dan dilemparkan ke lantai. Rasa malu saat dipermalukan di depan ratusan rekan kerja. Semuanya mendadak berputar kembali di kepalaku. Amarah yang kukira sudah mati, perlahan mendidih kembali di dalam dadaku. Pria yang dulu dihina seperti sampah, kini melihat sang penindas bersujud di kaki tangganya. Untuk apa Anda datang ke sini, Ibu Ratih? Kataku, suaraku terdengar sedingin besi, mengabaikan tangisannya. Desa terpencil ini bukan tempat untuk orang terhormat seperti Anda. Ibu tampak terkejut mendengar nadaku yang ketus. Beliau segera berdiri, berjalan mendekatiku dengan langkah perlahan. Bima, tidak boleh bicara begitu pada tamu. Siapa wanita ini, Nak?
Ratih mendongak, menatap ibu dengan mata yang basah oleh air mata. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia merangkak naik ke teras dan memegang ujung kain sarung ibu. "Ibu, apakah ibu ini ibunya Bima?" tanya Ratih parau. Saya Ratih, ibu. Saya atasan Bima di Jakarta. Saya datang ke sini untuk memohon bantuan Bima dan memohon maaf atas kejahatan yang saya lakukan pada anak ibu." Mendengar nama Ibu Ratih, wajah ibu seketika berubah cerah. Kebahagiaan murni terpancar dari wajah keriputnya. Beliau langsung berlutut, memegang kedua bahu Ratih, dan membantunya berdiri dengan penuh kehangatan. "Oh, jadi ini Ibu Ratih? Atasan Bima yang berhati mulia itu?" ucap ibu dengan suara bergetar karena haru. "Ya Allah, Nak, Bima sering bercerita tentang kebaikanmu. Kamu yang mengizinkan Bima cuti panjang untuk merawat ibu di rumah sakit. Masuk, Nak, masuk ke dalam. Kenapa kamu sampai menangis dan kotor seperti ini?" Kalimat ibu terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ratih seketika tertegun, matanya membelalak menatap ibu, lalu beralih menatapku yang berdiri kaku di sudut teras dengan wajah tegang. Di titik inilah, lingkaran kebohongan indah yang kubangun selama berbulan-bulan akhirnya runtuh, berhadapan langsung dengan kenyataan pahit yang dibawa oleh sang CEO dari Jakarta. Dunia di sekitarku seolah mendadak hening. Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari arah sungai terasa membeku. Ratih menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara keterkejutan yang amat sangat, rasa bersalah, dan secercah pengertian. Ia baru saja menyadari bahwa, di balik kebencian yang layak kuterapkan padanya, aku telah memalsukan sosoknya menjadi seorang malaikat pelindung, demi menjaga detak jantung ibuku tetap stabil. Ibu dengan penuh kasih menuntun Ratih masuk ke dalam ruang tamu rumah panggung kami yang sederhana. Beliau mengambilkan selembar kain bersih untuk mengusap noda lumpur di lengan Ratih, lalu bergegas ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Kini, tinggallah aku dan Ratih di ruang tamu yang beralaskan tikar anyaman pandan. Keheningan di antara kami terasa mencekik. "Bima," Ratih memulai. Suaranya parau, nyaris berbisik karena menahan tangis. Kamu berbohong pada ibumu tentang saya. Kamu bilang saya orang baik yang memberikanmu izin." Aku menatapnya lurus, melipat kedua tanganku di dada dengan dingin. "Ibu saya baru saja melewati masa kritis akibat komplikasi jantung saat saya tiba di Kalimantan, Bu Ratih. Mengabarkan bahwa anaknya dipecat secara tidak hormat karena dituduh membolos. Demi harga diri korporat Anda, sama saja dengan membunuhnya perlahan. Saya tidak punya pilihan." Air mata Ratih kembali luruh, kali ini tanpa suara. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga menyentuh lututnya sendiri. "Maafkan saya, Bima. Demi Tuhan, maafkan saya." Isaknya, tubuhnya berguncang hebat. Saya begitu buta oleh angka dan target. Saya menginjak-injak harga dirimu tanpa tahu bahwa kamulah yang selama ini menopang seluruh perusahaan. Sekarang Jakarta hancur total. Sistem yang kamu buat mengunci diri, puluhan ribu paket membusuk di gudang. Kurir-kurir berdemonstrasi karena terancam tidak digaji, dan perusahaan berada di ambang pailit. Ia mendongak, menatapku penuh permohonan. Bukan cuman itu. Hendra, CTO saya, memanfaatkan situasi ini. Dia menyabotase sisa sistem dari dalam untuk mendepak saya dari posisi CEO pada sidang pemegang saham minggu depan. "Bima, saya tidak peduli lagi dengan jabatan saya. Tapi ada ratusan keluarga kurir, sopir, dan karyawan kecil yang akan kelaparan kalau PT Nusantara bangkrut. Saya mohon, tolong selamatkan mereka." Sebelum aku sempat menjawab, ibu kembali dari dapur membawa nampan berisi secangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng. Beliau meletakkannya di lantai dengan hati-hati, lalu duduk di samping Ratih, mengusap punggung wanita kota itu dengan kelembutan seorang ibu. "Minum dulu, Nak Ratih," kata ibu lembut. "Bima, kenapa kamu berdiri saja di sana? Atasanmu jauh-jauh datang dari Jakarta pasti ada urusan penting. Jangan bermuka masam begitu." Ratih memandang ibu dengan mata berkaca-kaca, lalu memegang tangan ibu yang keriput. "Ibu Ratna, sebenarnya saya datang ke sini bukan sebagai atasan yang baik. Saya datang untuk meminta pengampunan.
saya telah berbuat zalim pada Bima di Jakarta. Saya telah memperlakukannya dengan buruk. Ibu Ratih, potongku cepat, suaraku meninggi karena panik. Aku tidak ingin kebenaran ini menghancurkan kesehatan ibu yang baru saja pulih. Namun ibu hanya tersenyum tipis. Beliau menatapku, lalu beralih menatap Ratih. Dengan kebijaksanaan khas orang tua yang telah kenyang makan asam garam kehidupan, ibu mengusap punggung tangan Ratih. Nak Ratih, Bima tidak perlu menyembunyikannya lagi dari ibu. Ibu ini, ibunya Bima, ibu tahu kapan anak ibu sedang berbohong. Ucapan ibu membuatku tersentak di tempat. Ibu menatapku dengan mata tuanya yang teduh. Bim, ibu tahu kamu berbohong waktu di rumah sakit dulu. Kamu pulang dengan baju kusut, tas ransel yang dilempar, dan matamu penuh luka. Ibu tahu kamu dipecat. Ibu. Suaranya tercekat di tenggorokanku. Air mataku yang sejak tadi kutahan kini merebak. Ibu diam karena ibu tahu kamu melakukan itu demi ketenangan hati ibu. Lanjut ibu, lalu beralih pada Ratih yang kini terpaku. Dan untuk Nak Ratih, lihatlah diri Nak Ratih sekarang. Perjalanan dari Jakarta ke pelosok ini tidak mudah. Orang angkuh tidak akan sudi mengotori kakinya di lumpur desa ini jika tidak ada penyesalan yang tulus di hatinya. Gusti Allah saja Maha Pengampun, apalagi kita manusia yang penuh dosa. Ibu menoleh padaku, tatapannya berubah menjadi perintah moral yang mutlak. Bima, jangan pelihara dendam di dalam dadamu. Dendam itu seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Di balik perusahaan itu, ada ratusan keluarga kurir dan pekerja kecil seperti yang diceritakan Nak Ratih tadi. Mereka tidak bersalah. Gunakan keahlian yang sudah ibu biayai dengan keringat ini untuk menolong sesama. Bantu Nak Ratih. Mendengar nasihat ibu, runtuhlah sudah seluruh tembok keangkuhan dan amarah yang kubangun selama 2 bulan ini. Aku menarik napas panjang, menatap laptop tuaku di sudut kamar, lalu menatap Ratih yang masih menunduk pasrah menunggu keputusanku. Baik, kataku akhirnya, suaraku kembali tenang namun tegas. Saya akan bantu, tapi saya punya satu syarat mutlak. Saya tidak akan pernah kembali ke Jakarta. Mendengar keputusanku, Ratih mendongak dengan mata membelalak. Ada binar keaktifan yang kembali menyala di wajahnya yang kuyu, bercampur rasa lega yang luar biasa. Ia mengangguk berkali-kali tanpa memedulikan air mata yang menghapus sisa riasannya. Apapun Bima. Apapun syaratmu, asal perusahaan bisa diselamatkan, dan ribuan kurir kita tidak kehilangan mata pencaharian, aku akan penuhi. Ujarnya dengan suara bergetar. Aku tidak membuang waktu lagi. Aku melangkah masuk ke dalam kamar kayu sederhanaku, diikuti oleh Ratih yang melangkah ragu, seolah takut mengotori lantai papan yang bersih. Di atas meja kerja kayuku, aku membuka laptop tua yang beberapa bulan terakhir ini kugunakan untuk membenahi logistik desa. Aku menarik sebuah kursi kayu tambahan untuk Ratih, membiarkannya duduk di sampingku agar ia bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada sistem kebanggaannya di Jakarta. Sistem Anda tidak rusak karena kesalahan teknis biasa, Bu Ratih. Kataku sambil menyalakan koneksi internet seluler yang terbatas di desaku. Jemariku mulai menari di atas papan ketik, membuka terminal baris perintah, command line. Sistem itu mengunci dirinya sendiri karena protokol keamanan yang saya tanam mendeteksi adanya manipulasi paksa dari dalam. Aku memasukkan kunci enkripsi dinamis yang selama ini tersimpan aman di server lokal KUD Kalimantan. Di layar monitor, berbaris-baris kode hijau mulai mengalir deras, melakukan sinkronisasi jarak jauh dengan peladen utama PT Nusantara Logistik Prima di Jakarta. Mata Ratih terpaku pada layar. Lalu, apa yang dilakukan Hendra? Perhatikan baris kode ini. Tunjukku pada deretan skrip merah yang muncul di pojok atas. Hendra sengaja menyuntikkan malware bertipe logic bomb tepat 3 minggu lalu. Dia memanfaatkan kepanikan Anda setelah pemecatan saya untuk mengubah rute distribusi secara acak, membuat puluhan ribu paket tertahan di gudang, dan menutup akses tim IT internal. Dia ingin membuat Anda terlihat benar-benar tidak kompeten di depan dewan direksi, agar bisa mengkudeta posisi CEO dalam sidang pemegang saham. Ratih menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya menegang menahan amarah yang luar biasa. Dia tega mempertaruhkan nasib ribuan karyawan demi ambisinya sendiri? Keserakahan korporat seringkali membutakan mata, Bu.
Jawabku tenang, tanpa menghentikan ketukan jariku. Tapi dia lupa satu hal. Dia tidak tahu bahwa jantung dari algoritma rute itu terikat pada data ekosistem lokal yang saya bawa ke Kalimantan. Selama saya tidak melepaskan kuncinya dari kamar kayu ini, komputer tercanggih miliknya pun tidak akan bisa menembusnya. Aku menarik napas panjang, merapalkan doa, lalu menekan tombol enter untuk mengeksekusi protokol pemulihan massal. Processing. 10%, 50%, 100%. Sistem restored. Backup protokol aktif. Dalam hitungan detik, layar yang semula dipenuhi peringatan merah perlahan berubah menjadi hijau stabil. Dari jarak ribuan kilometer, di dalam sebuah kamar sederhana berdinding papan di pedalaman Kalimantan, aku baru saja menyalakan kembali mesin penggerak raksasa logistik nasional di Jakarta. Selesai, kataku, menyandarkan punggung ke kursi kayu. Sistem enkripsi rute dinamis sudah kembali normal. Ban berjalan di gudang utama Jakarta sudah berputar lagi sekarang. Seluruh manifest pengiriman yang tertahan telah dijadwalkan ulang secara otomatis berdasarkan skala prioritas. Ponsel mahal di saku kemeja Ratih mendadak bergetar hebat. Ia dengan gemetar mengangkatnya, menyalakan pelantang suara. Suara panik bercampur gembira dari Direktur Operasional Jakarta langsung menggema di dalam kamarku. "Halo Ibu Ratih, keajaiban terjadi. Sistem tiba-tiba pulih total. Server utama berfungsi kembali dan semua paket mulai bergerak keluar dari gudang. Kita selamat, Bu. Kita selamat dari kebangkrutan." Ratih tidak mampu menahan air matanya lagi. Ia membekap mulutnya sendiri, menangis sejadi-jadinya di depan laptop tuaku. "Alhamdulillah, terima kasih Pak. Tolong pastikan semua kurir segera bergerak dan bayar semua uang lembur mereka hari ini juga." Setelah menutup telepon, Ratih menatapku dengan tatapan yang sepenuhnya berbeda. Tidak ada lagi sisa-sisa CEO angkuh yang dulu merobek surat izinku. Yang ada hanyalah seorang manusia yang baru saja diselamatkan dari jurang kehancuran oleh orang yang pernah ia hinakan. Saya juga sudah mengirimkan seluruh rekam jejak digital sabotase Hendra langsung ke sistem server kepolisian Jakarta. Tambahku sambil menutup laptop. Dia tidak akan menghadiri sidang pemegang saham minggu depan. Tempatnya bukan lagi di kursi direksi, melainkan di balik jeruji besi. Ratih berdiri, membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapanku. "Terima kasih Bima. Kamu bukan hanya menyelamatkan perusahaan, tapi kamu menyelamatkan hidupku dan ribuan orang yang bergantung pada kita. Sesuai janjiku, apapun yang kamu inginkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan ketulusanmu ini." Aku menatap keluar jendela, ke arah jalanan tanah desa tempat armada truk warga bergerak makmur. Saya sudah katakan, saya tidak akan kembali ke Jakarta. Tempat saya di sini, membangun tanah kelahiran saya bersama ibu. Ratih terdiam sejenak, sebuah senyuman tipis dan tulus kini terukir di wajahnya. "Kalau begitu, biarlah Jakarta yang datang kepadamu, Bima. 1 tahun adalah waktu yang singkat untuk sebuah perubahan besar, namun cukup lama untuk mengubah takdir sebuah wilayah. Pagi ini, di bawah langit Kalimantan Tengah yang biru bersih tanpa sekat polusi, aku berdiri di atas balkon sebuah bangunan modern berlantai 3. Di depanku, sebuah papan nama besar dari baja anti karat berkilau, diterpa cahaya matahari, PT Nusantara Logistik Prima, hub utama koridor jasa tengah. Ini adalah tempat yang dulu hanya berupa hamparan tanah berpasir, dan semak belukar di tepi jalan logistik desa. Janji Ratih di kamar kayu setahun lalu bukan sekadar pemanis di kala panik. Sebagai bentuk penghormatan atas ketulusan dan penyelamatan darurat yang kulakukan, Dewan Komisaris menyetujui investasi sebesar 3,6 miliar untuk membangun pusat logistik terintegrasi terbesar di provinsi ini, dan akulah yang ditunjuk sebagai pimpinan utamanya, dengan kewenangan penuh tanpa intervensi dari Jakarta. Dari atas sini, aku bisa melihat simfoni matematika yang dulu kuimpikan kini terwujud nyata dalam skala yang jauh lebih manusiawi. Puluhan truk kontainer modern bergerak rapi, berdampingan dengan truk-truk tua milik warga desa yang kini telah diremajakan. Sistem yang kubangun tidak lagi memeras keringat mereka, melainkan melipat gandakan hasil keringat itu. Ratusan pemuda desa yang dulu terpaksa merantau ke kota kini bekerja di sini sebagai operator sistem, pengawas gudang, dan kurir dengan upah yang sangat layak. Kesejahteraan tidak lagi menjadi monopoli ibu kota. "Melamun lagi, Pak Direktur?"
Sebuah suara renyah membuyarkan fokusku. Aku menoleh dan mendapati Ratih berjalan mendekat sambil membawa sebuah map laporan keuangan kuartal keempat. Penampilannya kini jauh berbeda. Rambutnya tidak lagi disanggul kaku seperti sosialita Jakarta, melainkan dikuncir kuda yang praktis. Setelan jas mahalnya telah berganti dengan kemeja tenun khas Dayak yang kasual namun elegan. Wajahnya tampak jauh lebih segar, memancarkan kecantikan alami seorang wanita yang telah menemukan kedamaian batinnya. Ratih memutuskan turun jabatan dari kursi panas CEO Jakarta. Ia menyerahkan kepemimpinan pusat kepada profesional lain dan memilih menetap di Kalimantan Tengah, mengambil posisi sebagai kepala penasihat operasional di cabang Kanu. Ia memilih hidup dekat dengan tanah yang telah meluruhkan keangkuhannya. Lihat laporan ini, Bim, kata Ratih, menyodorkan map itu dengan senyum tulus tanpa sisa-sisa kesombongan masa lalu. Pertumbuhan ekonomi mikro di 3 kabupaten sekitar kita naik 20% sejak hub ini beroperasi. Kolaborasi antara korporasi dan koperasi warga dinilai sebagai percontohan nasional oleh Kementerian Bisnis. Ini bukan cuma kerja keras saya, Ratih. Ini karena manajemen operasional yang kamu susun dengan rapi. Jawabku, menerima map tersebut. Kami kini tidak lagi bicara sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai rekan kerja yang setara, sebagai 2 orang yang saling melengkapi. Selama setahun ini, Ratih membuktikan kata-katanya. Ia belajar banyak dari Ibu Ratna tentang bagaimana memanusiakan manusia, tentang bagaimana melihat bahwa di balik setiap angka produksi, ada perut-perut keluarga yang harus diberi makan dengan berkah. Ia sering menghabiskan akhir pekan di rumah panggung kami, belajar memasak sayur umbut rotan, dan membuat kue tradisional bersama ibu. Ibu sudah menunggumu di bawah, Bim, ucap Ratih lembut, matanya menatapku dengan binar yang berbeda, binar yang melibatkan perasaan yang lebih dalam dari sekadar urusan pekerjaan. Warga desa juga sudah mulai berkumpul di balai pertemuan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Bukan hanya karena perayaan 1 tahun suksesnya hub logistik Kalimantan, tetapi juga karena hari ini kami akan mengumumkan rencana pernikahan kami kepada seluruh warga desa. Sebuah penyatuan 2 dunia yang dulu sempat bertabrakan dengan keras di lantai gudang Jakarta, namun kini melebur menjadi satu di bawah naungan pohon-pohon rindang pedalaman. Kami berdua berjalan turun menuju pelataran gudang utama. Di sana, Ibu Ratna duduk di kursi baris depan dengan kebaya terbaiknya. Kesehatan beliau pulih total, wajahnya berseri-seri penuh sukacita menyaksikan putranya tidak hanya berhasil membangun tanah kelahiran, tetapi juga menemukan pendamping hidup yang telah bertobat menjadi wanita yang sangat rendah hati. Pak Suryo dan ratusan warga desa langsung menyambut kami dengan sorak-sorai dan tabuhan magis musik pantung tradisional. Ratih berjalan di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat tanpa canggung di depan ribuan pasang mata warga desa. Saat aku berdiri di podium untuk memberikan sambutan, aku menatap wajah-wajah bahagia di sekelilingku. Aku teringat kembali lembaran kertas surat izin yang robek setahun lalu di Jakarta. Penghinaan itu kini telah berubah menjadi berkah yang tak terhingga. Terkadang, hidup harus mematahkan langkahmu terlebih dahulu, memaksamu pulang ke akar tempatmu tumbuh, hanya untuk menunjukkan bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan di atas gedung-gedung tinggi pencakar langit, melainkan di atas ketulusan hati untuk membangun sesama. Fajar baru di Kalimantan telah menyingsing, dan kisah kami baru saja dimulai dengan akhir yang penuh sukacita.